Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Perkenalkan, nama saya Yuliana Boleng Weking, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Merauke. Kali ini saya akan membuat media informasi untuk menggambarkan kaitan antara materi-materi dalam modul 1.1 dengan menjawab panduan-panduan berikut. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya sudah berusaha mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan menggunakan pendekatan scientific learning. Hanya saja dalam pelaksanaan, saya sebagai pendidik masih sering mengukur kemampuan anak berdasarkan materi yang saya ajarkan, dan mereka dapatkan dibandingkan melihat kepribadian dan potensi, bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Saya juga lebih dominan menuntun anak agar menguasai dan memahami setiap materi yang saya ajarkan kepada mereka. Saya juga kurang memperhatikan dan memberi kesempatan kepada peserta didik dalam beraktivitas pada proses pembelajaran, karena saya merasa bahwa pembelajaran itu ada pada saya sebagai guru. Maka saya tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpendapat, sehingga aktivitas di dalam kelas peserta didik hanya diam dan mendengarkan. Selain itu, pembelajaran yang saya berikan juga kepada peserta didik lebih kepada aspek kognitif daripada sikap atau karakter, karena yang menjadi penilaian saya terhadap peserta didik adalah pengetahuan mereka. Ternyata setelah saya merefleksi bahwa banyak kekurangan yang ada pada diri saya dalam mendidik dan mengajar mereka dengan baik, yang mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik, serta menciptakan merdeka belajar. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa setiap peserta didik mempunyai kodratnya masing-masing, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Untuk itu, sebagai pendidik, kita harus menuntun peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Peserta didik harus diberi kebebasan dalam belajar agar mereka mampu untuk memberi pendapat, mampu berpikir secara kritis, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Tugas kita sebagai pendidik adalah mengayomi mereka, membimbing, dan mengarahkan mereka. Selain itu, kita juga bisa menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dan kita juga lebih menanamkan pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Jadi, kita tidak mementingkan kognitif dan psikomotorik anak, tetapi harus diimbangi dengan nilai-nilai karakter pada diri anak. Selain itu juga, hukuman dan paksaan bukanlah cara yang tepat untuk menumbuhkan potensi anak, bahkan dapat menghambat jiwa merdeka sang anak. Sanksi yang diberikan kepada siswa haruslah seimbang, netral, dan adil. Setelah saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal pertama yang saya lakukan adalah tidak memperlakukan hukuman atau paksaan, melainkan membuat komitmen bersama antara guru dan peserta didik. Kedua, membuat pelajaran lebih menyenangkan dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Ketiga, penanaman nilai karakter, misalnya sebelum proses pembelajaran, kelas harus dibuat nyaman dan menyenangkan. Berdoa sebelum belajar,
melakukan kekerasan terhadap peserta didik. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.